Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita sudah masuk bab baru nih tentang wawasan Nusantara, bab terakhir di kelas 10. Nih, tentang wawasan Nusantara ya. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali ke topik kita ya, tentang wawasan Nusantara. Oke, langsung saja nih. Kira-kira apa yang kalian ketahui nih sebelumnya tentang istilah wawasan Nusantara? Atau sebelumnya sudah pernahkah mendengar kata wawasan Nusantara? Gitu. Nah, jika belum, maka di video pembelajaran kali ini akan kita bahas. Jadi nanti kita bahas bagaimana pengertian wawasan Nusantara, kemudian hakikat dari wawasan Nusantara tersebut, dan asas daripada wawasan Nusantara. Ada asas-asas apa saja yang meliputi wawasan Nusantara. Oke, baik. Nah, langsung saja ya kita lihat pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi, sebenarnya banyak nih pengertian tentang wawasan Nusantara. Setiap ahli pasti mengemukakan pendapatnya sendiri tentang wawasan Nusantara, tentang definisi wawasan Nusantara. Tetapi, ada satu pendapat pengertian dari wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999, di mana menurut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini adalah pengertian ataupun definisi wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, sampai sini sudah sedikit paham ya berarti ya tentang apa itu wawasan Nusantara. Nah, oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya kalau kita berpegang daripada pengertian wawasan Nusantara yang sebelumnya tadi, yang ini ya, bahwasanya wawasan Nusantara ini mencakup semua aspek kehidupan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan, karena dia menyangkut tentang kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara gitu. Jadi dia mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, bangsa Indonesia yang majemuk, kita sebelumnya juga bahas apa itu tentang majemuk gitu. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu nih membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Oke. Nah, tadi sudah kita lihat pengertian daripada wawasan Nusantara berdasarkan yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lihat nih secara etimologis, wawasan Nusantara itu berasal dari kata apa sih? Ya kan? Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Dua kata yang berbeda. Jadi, wawasan berasal dari kata wawas. Nah, wawas ini berasal dari bahasa Jawa ya, yang berarti kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia bisa sebagai pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Itu wawas. Nah, jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan bisa pula diartikan dengan cara pandang dan cara melihat. Nah, kemudian tadi kata Nusantara. Jadi Nusantara berasal dari kata nusa dan antara.
di mana nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi kalau kita gabungkan, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sesuai dengan memang letak geografis daripada kepulauan Indonesia, ya kan? Diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, berdasarkan pengertian modern, kalau kita kaitkan kepada pengertian modern, kata Nusantara ini ternyata digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Ya kan? Sebelum Indonesia tercetus, maka kita masih menggunakan kata Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Nusantara itu meliputi dari Sabang sampai Merauke. Tetapi setelah tercetuskan nama Indonesia, maka kita sudah tidak menggunakan nama Nusantara lagi. Tuh. Nah, ini asal-usul ataupun pengertian dari wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya, pengertian ataupun nanti baca di beberapa literatur, banyak sebenarnya pengertian daripada wawasan Nusantara ini sesuai dengan pendapat siapa tersebut, ya. Banyak sekali, terutama untuk di Indonesia saja para ahli itu banyak mengemukakan pendapatnya tentang wawasan Nusantara. Tetapi kalau kita sederhanakan ataupun kita simpulkan, wawasan Nusantara itu ya berarti cara pandang bangsa Indonesia, baik itu terhadap diri maupun lingkungannya. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Oke, sampai sini paham ya pengertian daripada wawasan Nusantara. Nah, kemudian kita lanjut hakikat wawasan Nusantara. Nah, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, ini hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, maka berarti setiap organ negara dan aparatur negara ini harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh sesuai dengan hakikat wawasan Nusantara ini. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan negara. Pastinya negara Indonesia. Nah, ini hakikat wawasan Nusantara. Nah, kemudian kalau kita memandang bangsa Indonesia dengan wawasan dengan Nusantara merupakan satu kesatuan, nih, jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Ingat saja, wawasan Nusantara berbicara tentang cara pandang, sedangkan hakikatnya itu berbicara tentang keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Jadi dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, sekali lagi diulang, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, hakikatnya ya, hakikat daripada wawasan Nusantara adalah satu kesatuan. Oke. Paham ya tentang hakikat wawasan Nusantara. Kita sudah bahas tadi pengertiannya, kemudian hakikat. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian terakhir yaitu asas wawasan Nusantara. Jadi, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Oke, berbicara asas berarti kita berbicara tentang sesuatu yang harus dipatuhi. Nah, ya kan? Nah, jadi jika asas wawasan Nusantara ini kemudian diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti nanti terjadilah tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Makanya penting kita harus pelajari atau kita harus tahu apa-apa saja wawasan asas daripada wawasan Nusantara. Nah, kita lihat
Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Sedikitnya ada 6 asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Nah, maksud daripada kepentingan yang sama di sini adalah, misal nih, ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain, ya kan? Itu kepentingan bersama namanya, kepentingan yang sama. Nah, sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Kalau dulu kita menghadapi penjajahan itu ya dengan secara fisik, dengan berperang, ya kan? Dengan menggunakan bambu runcing seperti itu. Dengan menghadapi dalam bentuk peperangan-peperangan ataupun perlawanan-perlawanan dengan penjajah, ya. Tapi kalau sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misal dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, ya kan? Ada kemudian juga menggunakan dalih-dalih demokrasi, lingkungan hidup gitu ya. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Sama-sama dijajah, tapi dengan sistem yang berbeda. Kalau dulu secara fisik, mungkin sekarang lebih kepada secara pikiran gitu ya kan. Nah, tapi tetap tujuannya ataupun kepentingan yang sama di sini adalah kita menginginkan yang namanya tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah asas keadilan. Nah, kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Nah, sesuai juga dalam sila Pancasila, ya kan? Keadilan. Ini penting nih tentang keadilan. Lalu asas yang ketiga yaitu tentang kejujuran, di mana kejujuran ini di atas segala-galanya kalau kita bilang, ya kan? Nah, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Jadi, walaupun kenyataannya, realitanya itu pahit dan kurang enak didengar, ya kita harus tetap jujur. Nah, kejujuran ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga dulu, kemudian sekolah, masyarakat. Bahkan kalau dikatakan sikap jujur ini harus dilatih sejak dini. Gitu. Jadi bukan harus nanti di SD nih baru dilatih sikap jujur, tidak. Jadi dilatih sejak usia dini. Gitu. Sejak masih kecil harus dilatih sikap jujur ini. Bahkan kalian pernah dengar nggak, kalau kita ini bangsa Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar, tetapi kita kekurangan orang-orang yang jujur. Maka banyaklah terjadi yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita lihat berapa banyak kasus-kasus korupsi yang merebak di Indonesia. Bahkan dalam situasi pandemi yang saat ini, bantuan sosial itu juga mengalami yang namanya korupsi. Ya kan? Nah, itu artinya terjadi krisis kejujuran dalam diri bangsa Indonesia ini. Makanya kita perlu nih melatih dan memupuk sikap jujur ini sejak dini. Tuh. Nah, kemudian kita kembali kepada asas wawasan Nusantara yang keempat, yaitu solidaritas. Nah, solidaritas di sini maksudnya adalah diperlukan yang namanya kerjasama, ya kan? Mau memberi dan rela berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Solidaritas, kesetiakawanan, kan? Kemudian yang kelima ada kerjasama. Nah, kerjasama adanya koordinasi, kemudian saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, ini dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Kerjasama, pentingnya kerjasama, ya kan? Lalu kemudian yang terakhir ada kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Nah, ini bisa dikatakan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Kemudian sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian juga sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kan? Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan juga akan hancur berantakan. Nah, ini adalah ketujuh asas daripada wawasan Nusantara tersebut. Oke. Nah, inilah materi singkat kita pada hari ini tentang wawasan Nusantara. Judul besarnya adalah Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah bahas tadi pengertian wawasan Nusantara. Secara sederhananya bisa kita katakan sebagai cara pandang,
ya kan? Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, ataupun cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam. Nah, itu secara sederhananya. Kemudian hakikat wawasan Nusantara lebih kepada berbicara tentang keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang utuh tersebut. Suatu kesatuan, ya. Hakikat daripada wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Kemudian kita juga sudah bahas asas wawasan Nusantara. Sedikitnya ada 6 asas wawasan Nusantara. Dari kepentingan yang bersama, kemudian keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan yang terakhir adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Oke. Untuk next video pembelajaran selanjutnya nanti kita akan bahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum